Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana puasa dan doanya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Semoga hari ini juga kita boleh berpuasa berpantang dan juga boleh menaikkan doa-doa, khususnya Jemaat Sindang Laut menaikkan 2 pokok doa dari jemaat lain. Ya, semoga hari ini kita juga boleh menjalani hidup kita. Pasti akan ada banyak godaan, pasti akan ada banyak tantangan. Tapi percayalah bahwa kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk tetap kuat melewati setiap pergumulan. Kita serahkan sama-sama kepada Tuhan dan kita mau nyanyi PKJ 219 di saat ini kuangkat tembang. PKJ 219 di saat ini kuangkat tembang, baitnya yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dan kami bisa lakukan itu kalau kami berpegang dan bersandar padamu saja. Kami serahkan ya Tuhan. Hari ini biarlah puasa, pantang, dan juga doa kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 7 sampai 13. Kalau di handphone ayat 7 sampai 13, kalau di Alkitab fisik 8 sampai 14. 1 Samuel 24 ayat 7 sampai 13 atau di handphone ayat 8 sampai 14. Dengarkan dari mulai kata dan Daud mencegah. Nah, dari kata-kata itu dan Daud mencegah. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang dan lalu Daud berlutut dengan muka ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Bapak Ibu pernah nggak ya bertemu dengan pengalaman Bapak Ibu udah melakukan kesalahan, udah melakukan jahat sama orang, tapi orang itu tetap baik sama kita. Dan orang itu tidak membalas, orang itu tahu bahwa kita jahat sama dia tahu bahwa kita melukai dia, tapi dia tetap baik. Bukan karena pura-pura, tapi emang karena dia mengasihi dan menghormati kita. Bapak Ibu, kalau ada orang-orang seperti itu, kadang-kadang kita merasa minder ya, aduh, kenapa ini orang tetap baik ya? Padahal saya udah jahat, udah egois, tapi dia tetap baik. Yang kadang-kadang akhirnya membuat kita sebel sama diri kita, kecewa dengan diri kita. Akhirnya kita mendorong orang baik itu dan merasa, udahlah gak usah deket-deket, saya makin deket sama kamu makin takut.
Karena kelihatannya kamu baik banget, saya jahat banget. Berarti sebenarnya kita sedang mendorong orang-orang baik keluar dari hidup kita. Nah Bapak Saudara, sama seperti kejadian Daud dan Saul. Daud berkali-kali dapat kesempatan untuk ambil nyawa Saul. Dan sebenarnya Saul juga udah hidupnya gak berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya dia bisa melegitimasi sikapnya, udah hancurin aja hidup Saul. Dan dia itu tidak akan membuat dia rugi, justru menguntungkan. Dia tidak perlu lagi cemas, dia tidak perlu lagi rasa takut dikejar, habisin aja, selesai. Itu emang karena Saul juga udah berkali-kali melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum norma sosial. Tapi apa yang dilakukan Daud? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Saul ini dulu diurapi Tuhan dan dia tidak mau jadi orang fasik. Dan dia akan terus mengasihi Saul dengan sungguh-sungguh karena dia mengasihi, dia punya itu bapak dari sahabatnya, dan dia adalah raja atas kerajaan di mana yang dihidup sekarang. Dan mungkin itu yang bikin Saul kebakaran jenggotnya. Dia udah jahat sama Daud, tapi Daud tetap baik. Itu yang namanya menaruh bara di atas api kepala orang yang bersalah sama kita. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, saya nggak mau bahas soal bagaimana kita kalau kita tetap tulus mengasihi, tapi kita mau dibalik. Saya mau belajar bahwa kita ini kadang-kadang di posisi Saul. Ada banyak orang udah baik sama kita, tapi kita nggak sadar. Ada banyak orang udah baik, sabar sama kita malah justru jadi minder dan merasa tersaingi dengan kebaikannya. Padahal justru dia baik sama kita karena memang dia mengasihi dan menghormati kita. Apa masalahnya sih kalau kita menerima kebaikan orang? Kita suka berbuat baik, tapi kadang kita sulit menerima kebaikan orang. Apalagi itu baru orang yang baik loh, belum lagi orang yang jahat jadi baik. Kita pasti curiga, nih apa maksudnya? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa manusia itu harus tetap baik. Sekalipun keadaannya susah, harus tetap baik. Dan kalau kita terima kebaikan dari orang lain, cobalah kita mau belajar tidak seperti Saul. Kita mau jadi orang yang tahu diri dan juga membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Biarlah melalui kebaikannya kita justru ditegur, oh iya ya, saya salah ya, saya harus perbaiki diri. Nah, Saul terlalu gengsi untuk memperbaiki dan melihat kebaikan Daud itu sebagai cara Tuhan mengasihinya. Nah, semoga hari ini kita gak perlu gengsi-gengsi berbuat baik. Kalau memang kita salah, akui dan kita jalani kehidupan kita dengan memperbaiki diri. Toh dengan begitu kan kalau makin banyak orang di dunia ini yang berbuat baik, bukankah hidup kita di dunia ini jadi lebih ringan untuk dijalani dan lebih bahagia? Semoga hari ini kita menjadi orang-orang sama-sama mengaku kesalahan kita di hadapan orang kalau kita buat salah, dan ketika kita terima kebaikan orang, kita terima, dan mari sama-sama kita juga jadi orang baik. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami mau belajar dari Saul. Kami tidak mau jadi kayak Saul. Kalau ada orang buat baik sama kami, kalau kami diampuni, kalau kami menerima kebaikan lebih daripada yang pernah kami lakukan, sebenarnya kami gak layak. Tapi sadarkan kami ketika kami diperlakukan baik sama orang dan Tuhan, kami juga harus berbuat demikian. Ajari kami gak mengedepankan gengsi kami, tapi mengedepankan kerendahan hati kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, dan kami mau berbuat baik Tuhan dalam hidup ini. Kami serahkan juga doa, pantang, dan puasa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.